Selamat datang di video pembelajaran Bab 1 Bagian C, Penguatan Ekonomi Maritim dan Agrikultur di Indonesia. Kompetensi inti. Pertama, memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural. Kedua, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret. Kompetensi dasar 3.3, memahami keunggulan dan keterbatasan ruang dalam penawaran dan permintaan. 4.3, menyajikan keunggulan dan keterbatasan ruang dalam penawaran dan permintaan, teknologi, serta pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran: dengan mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu mengerti tentang pengertian penguatan ekonomi maritim. Kedua, mengerti tujuan pembangunan ekonomi maritim. Ketiga, pengertian ekonomi maritim Indonesia. Keempat, pengertian ekonomi kelautan Indonesia. Kelima, menyebutkan 3 sektor ekonomi maritim Indonesia. Keenam, strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. 7, kebijakan pengembangan ekonomi maritim. 8, penguatan agrikultur di Indonesia. 9, potensi agrikultur di Indonesia. 10, peran agrikultur di Indonesia. 11, hambatan agrikultur di Indonesia. Dan 12, strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Sektor ekonomi maritim dan agrikultur merupakan sektor potensial yang dimiliki Indonesia untuk menyejahterakan rakyatnya. Wilayah perairan Indonesia yang luas dapat dijadikan sarana pengembangan aktivitas ekonomi di bidang perikanan, pelayaran, dan pariwisata bahari. Sektor agrikultur, iklim, dan tanah subur sangat sesuai ditanami berbagai jenis tanaman pertanian. Begitu juga dengan hewan ternak. Jayalah maritimku, jayalah Indonesiaku. Penguatan ekonomi maritim. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada Maret 2020, luas kawasan konservasi perairan Indonesia telah mencapai 23,34 juta atau 7,18% dari luas perairan Indonesia. Luasnya wilayah lautan Indonesia menyimpan beragam sumber daya alam yang potensial. Ekonomi maritim atau maritim ekonomi diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, serta pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri dan jasa terkait. Pengertian ekonomi kelautan Indonesia atau marine economy, kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan, serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang atau jasa. Tujuannya sama, yakni ingin menyejahterakan masyarakat Indonesia. Tujuan pembangunan ekonomi maritim. Pertama, mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Kedua, meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, masyarakat kelautan lain yang berskala kecil. Ketiga, memelihara kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Dan keempat, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Read the news and what's happening in the world. Have a goal that makes you jump out of bed each morning. It's time to open your eyes and reach your goals. Ayo bangun, kita raih mimpi-mimpi kita. 3 sektor ekonomi maritim Indonesia. Pertama, sektor pelayaran. Kedua, sektor perikanan. Dan ketiga, sektor pariwisata bahari. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Pertama, pembangunan kembali
budaya maritim masyarakat Indonesia. Kedua, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Dan kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Kebijakan pengembangan ekonomi maritim. Sebagai upaya meningkatkan potensi ekonomi maritim, pemerintah mengubah haluan pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan atau land-based development menjadi pembangunan berbasis kelautan atau ocean-based development. Kebijakan lainnya yaitu Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar untuk menghadapi ASEAN Connectivity, yaitu pertama Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, kedua Pelabuhan Batu Ampar di Batam, ketiga Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta, keempat Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, dan kelima Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Penguatan agrikultur di Indonesia. Ekonomi agrikultur yaitu kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau mengelola lingkungan hidupnya. Agrikultur dapat berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan seperti tempe dan keju. Potensi agrikultur di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2020, sektor pertanian menyumbang sekitar 13,45% produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Dari segi penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian ditargetkan menyerap tenaga kerja sebanyak 38,24% juta orang. Kondisi ini merupakan sektor pertanian yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Peran agrikultur di Indonesia, pertama, menyerap banyak tenaga kerja, kedua, penyumbang dalam pendapatan nasional, ketiga, penghasil devisa negara melalui ekspor komoditas pertanian, keempat, penyedia sumber pangan bagi masyarakat, dan kelima, sektor utama pertumbuhan ekonomi masyarakat perdesaan. Hambatan agrikultur di Indonesia. Pertama, skala usaha pertanian yang relatif kecil, dua, keterbatasan sumber daya modal, tiga, teknologi pertanian masih sederhana, keempat, proses tanam sangat dipengaruhi oleh musim, dan kelima, masih menggunakan tenaga kerja keluarga. Keenam, akses kredit, teknologi, dan pasar masih murah. 7. Penyediaan benih bermutu bagi petani belum memadai. 8. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan permukiman. 9. Sebagian besar harga produk pertanian dikuasai oleh pedagang besar. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Pertama, eco-farming. Kedua, distribusi pupuk secara merata. Tiga, perbaikan irigasi. Keempat, pembangunan dan perbaikan sarana pertanian. Kelima, pembukaan lahan baru untuk pertanian. Keenam, penyuluhan di bidang pertanian. 7. Pembangunan sarana distribusi pertanian. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini.